Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sofyan Marwansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afifah Damayanti, Fani Autrita, Anas Nabila, Nabila Aulia Ismuha, Asalivia Deviani, dan Inkara Rasadi Aulia dari kelas 646B07 ingin mempresentasikan hasil analisis evaluasi kinerja pada saham BBNI, BBTN, Astra Internasional, IHSG, dan Nielsen pada periode tahun 2020. Pada proyek UAS ini, saya dan kelompok menggunakan 3 saham perusahaan untuk kita analisis kinerja sahamnya. Saham yang digunakan yaitu saham BBNI, saham BBTN, dan saham Astra Internasional. Alasan kami dalam mengambil saham BBNI untuk analisis yaitu BNI sebagai bank sistematik yang akan tumbuh berkembang seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diikuti oleh valuasi yang sangat murah dan komitmen manajemen terus membagikan dividen. Tahun 2020 juga meskipun pandemi, saham BNI salah satu yang layak dipertimbangkan oleh investor. Alasan kedua yaitu kenapa kami mengambil saham BBTN, karena menurut kami BBTN itu mempunyai prospek yang baik dan pertumbuhan pemulihan kinerja yang baik di berbagai bidang, mulai dari laba bersih, perbaikan NIM, pertumbuhan hipotek bersubsidi, dan kredit cost yang lebih rendah. Alasan ketiga kenapa kami memilih saham Astra Internasional, karena profit saham Astra Internasional yang semakin bagus pada periode yang mendatang. Hal ini lantaran kinerja PT Astra Internasional berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GINDO, penjualan mobil oleh grup Astra pada Juli tahun 2020 mencapai 10.140 unit. Realisasi penjualan itu naik 108,8% dibandingkan dengan pencapaian Juni tahun 2020 sebesar 4.856 unit. Tujuan penelitian dalam analisis evaluasi kinerja saham BBNI, BBTN, Astra Internasional, IHSG, dan Nielsen bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kinerja saham bank dan saham perusahaan. Return dan risiko saham individu. Cara menghitung return ekspektasi dibagi menjadi 3 bagian. Poin pertama yaitu berdasarkan nilai ekspektasi masa depan dengan menghitung return yang diharapkannya. Poin kedua berdasarkan nilai-nilai return historis. Dan poin ketiga berdasarkan model return ekspektasi yang ada seperti CAPM dan HPT. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, return ekspektasi dihitung dari rata-rata tertimbang berbagai tingkat return dan probabilitas keterjadian di masa depan sebagai faktor penyeimbangnya, di mana IR return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI return ke I yang mungkin terjadi, PRI adalah probabilitas dan kejadian return ke I, dan N adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Berdasarkan histori terbagi menjadi 2, yaitu rata-rata aritmatik atau aritmatik mean dan rata-rata geometrik atau geometrik mean. Rata-rata aritmatik atau aritmatik mean lebih baik dipakai untuk menghitung rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif, dan geometrik mean sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat beban aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Risiko saham individual dilihat dari variasi dan standar deviasi. Jika diketahui probabilitasnya dengan rumus seperti berikut, dan estimasi return sekuritas adalah menghitung return yang diharapkan. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand-alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Estimasi return atau resiko sekuritas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama total return, yang kedua relative return, yang ketiga ada kumulatif return atau indeks kemakmuran kumulatif, dan yang keempat ada return yang disesuaikan.
Return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu terdiri dari yang pertama ada capital gains atau loss atau untung atau rugi modal adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari selisih harga jual dari harga beli sekuritas. Dan yang kedua ada yield atau imbalan hasil, yaitu pendapatan atau aliran kas yang diterima oleh investor secara periodik, misalnya dividen atau bunga. Lalu kita memberdasarkan tersebut. Lalu kita akan mengetahui dengan cara lalu kita dulu lalu kita akan menghitung return investasinya. Lalu kita akan melihat efek returnnya. Efek return itu dihitung dari total return dibagi 12 menghasilkan angka minus 0,0012. Lalu kita akan menghitung return per efek return. Kita menentukan aritmatika dengan cara return efek return pangkat 2. Lalu kita keluarkan, kita zoom. Kalau di sini juga kita bisa tambahkan. Baik, selanjutnya kita akan mencari return aritmatika. Return aritmatika kita dapat dari hasil ini. Dibagi 12. Biasanya minus 0,0012. Kalau kita jadikan persen. Ini kita akan menghitung dengan rumus 1 ditambah 0,012 12 kuadrat kurang 1. Lalu selanjutnya hasil efek, maaf yang hitungnya adalah hasil efek return ditambah 1. Lalu di sini hasil efek return tahunan dikurang 1. Itu kita jadikan persen. Ketemu hasil minus 1,38%. Lalu selanjutnya kita akan menghitung return jumlah tadi. Ini dapatkan dari rumus. Selanjutnya adalah kita menghitung expected return yang di atas tadi. Kita kalikan semua. Kita kalikan semua dengan 12. Dan 2 lagi. Agustus, September, Oktober, Desember, Desember. Lalu dapatkan hasil 0,786624. Lalu selanjutnya di sini kita hitung dibagi 0,833. Dapatkan ini, dapatkan dari rumus. Lalu dihasilkan
kan 0,9802. Lalu selanjutnya di sini hasil expected return. Expected return di sini dikurang 1. Itu kan minus 0,0198. Lalu di sini jadi persen. Minus 1,98%. Selanjutnya kita akan menghitung expected return tahunan dari geometri dengan cara 1 ditambah hasil expected return yaitu 0,0198 dikurang 1. Lalu selanjutnya di sini hasil expected return lalu selanjutnya kita kerjakan di sini hasil ini ditambah 1 itu kan 0,7867. Lalu di sini dikurang 1 minus 0,2133. Lalu kita jadikan persen minus 21,33%. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan resiko aritmatika. Fisika aritmatika ditambah ya sini 0,3. Dan 68 dibagi 12 kurang 1. 12 kurang 1. Lalu selanjutnya 0,368 kurang 0,33. Selanjutnya kita pakai rumus SQRT dengan 0,183. Selanjutnya kita akan risiko saham bulanan. Risiko saham bulanan kita pakai rumus SQRT lagi. Lalu selanjutnya di sini kita pakai yang tadi angka 0,368 kali 12 atau 0,3. Ya, lalu hasilnya lalu selanjutnya di sini hitung 0,368 dikali 12 kita 1,2748. Lalu selanjutnya kita mengerjakan resiko geometri yaitu peluang sama karena tadi kita dapat angka sama 0,368 12 kurang 1. Kita lihat lagi 0,368 dibagi 11 hasilkan 0,33. Kita SQRT kurang SQRT 0,183. Lalu di sini SQRT lagi 0,183 0,368 dikali 12 angka 0,368 kali 12 angka 1,2748. Dan terakhir kita menghitung harga saham tahu dasar di pada satu ditambah expected return. Jadi di aritmatikanya adalah aritmatikanya minus 1,38 derajat dan geometrinya adalah minus 21,33 derajat. Mohon maaf, diralat, aritmatikanya minus 1,38% dan geometrinya minus 20,33%. Minus 1,38%. Hitung geometrinya minus 21,33%. Lalu kita menggunakan rumus 35,3. Satu ditambah 0, minus 0,1
38. Dikali 35, hasilkan 30,43. Dan geometrinya 1 tambah 0, minus 0,2133. 1 tambah 0,35,3. Itu kan 27,77. Jadi dengan rumusnya bahwa aritmatika lebih besar daripada geometri yang berarti bahwa geometri telah mendekati untuk menilai kinerja rumus masa lalu. Dan untuk aritmatika, rumus ramal akan datang. Sekian penjelasan saya tentang harga saham perusahaan BDI menggunakan aritmatika, sistem geometri, risiko aritmatika, dan risiko geometri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung return pada Astra International. Sini kita masukkan dulu saham Astra. Kemudian di sini sudah ada angka desimalnya. Kemudian kita mencari return sama dengan Januari dikurang Desember dibagi Desember. Itu hasil returnnya. Kemudian return plus 1 sama dengan return plus 1. Kita ketik ke bawah. Kemudian kita mencari expense return itu dari total return dibagi 12. Itu hasilnya 0,0056. Kita buatkan jadi ini 0,0006. Kemudian kita mencari return dikurang expense return sama dengan return dikurang expense return. Jadi kita mencari return dikurang expense return angka 2 aritmatika. Dengan return dikurang expense return angka 2. Selanjutnya kita mencari return dikurang expense return angka 2 geometri. Dengan return expense return sini sudah ada total returnnya itu 0,008 dan ini kita akan menghitung return aritmatika. Sini kita masukkan dulu total returnnya yaitu 0,008 dibagi 12. Kemudian expenditure tahunannya itu rumusnya 1 ditambah 0,006 dikali 1. Hasilnya itu rumusnya expenditure ditambah 1 maka 2 tulis yang 1. Kemudian kita menghitung expenditure tahunannya yaitu dikurangi hasil expenditure tahunannya itu 0,0008. Kemudian kita menghitung return geometri. Kita masukkan rumusnya yaitu 0,78983 untuk 12 1. Dan expense return-nya itu kita kalikan return plus 1. Ini semua dikali sampai koma.
hasilnya 0,8700361101. Menghitung jumlahnya itu sama dengan buka kurung angka 0,0833 ini dari rumus ya. Ini kurang 1. Persennya di 1,15%. Dan ekspektasi tahunannya itu 1 ditambah dari hasil returnnya 0,0115 menjadi 12 dikurang 1. Sama dengan hasil eksperimen return ditambah 1 pangkat 12. Hasilnya dikurang 1. Ini ketemu hasilnya ini 0,21299 dipisahin jadi 12,99%. Kemudian saya akan menghitung risiko aritmatika. Ini risiko kita ambil data dari tabel tersebut dari hasil return dikurang return akar 2 aritmatika yaitu hasil 0,255. Saya masukkan di sini 0,255 12 kurang 0,255 dibagi 11. Nanti hasilnya SQRT. Ini adalah hasilnya untuk risiko. Kemudian kita akan cari risiko saham bulanannya. Itu rumusnya SQRT. Ini adalah jumlah risiko saham bulanannya adalah 0,1523. Kemudian saya mencari saham tahunan, yaitu rumusnya 0,152 dikali 12,0,5 kita. Ini 0,152 dikali 12 6,5. Ini adalah hasilnya dari risiko saham tahunan dari aritmatika. Kemudian yang risiko geometri pun sama, kita ambil data dari contoh yang tadi, hasilnya 0,255, sama seperti risiko aritmatika. 0,255 plus 12 dikurang 1 255 dibagi 11. Berarti kemudian saham bulanannya juga kita itu UFT kemudian untuk terus menghitung risiko saham tahunannya juga sama dengan yang aritmatika yaitu 0,152 dikali 12 55. Untuk 0,5. Dan hasilnya antara risiko aritmatika dan geometri itu sama, yaitu 0,5265. Dan saya akan membahas cara menghitung harga saham. Dari sini harga saham tahunan dasar 1 ditambah ekspektasi return. Kemudian return aritmatikanya ini kita dapat ketahui. Kalau return aritmatikanya itu dengan 0,68%. 0,68%. Dan return geometri yaitu 12,99%. 12,99%.
Kemudian dari aritmatika ini kita ada rumusnya yaitu 35,3 dikali 1 ditambah 0, dari rekan aritmatika dalam bentuk desimal yaitu min 0,068. Kita hitung dengan rumus yaitu sama dengan 1 ditambah 0 dikurang 0,068 kurang dikali 35,3. Hasilnya 32,90. Kemudian yang geometri itu sama, rumusnya 35,3 dikali 1 ditambah 0, ini kita ambil dari rekan geometri dalam bentuk desimal yaitu min 0,1290. Rumusnya juga sama, terus 1 ditambah 0 dikurang 0,299 turun dikali 35,3. Di sini hasilnya dari geometri yaitu 30,71. Jadi kesimpulannya dapat dilihat dari rumus yang tidak bahwa aritmatika lebih besar daripada geometri, yang berarti bahwa geometri lah yang lebih mendekati untuk menilai kinerja rumus masa lalu. Dan untuk aritmatika rumus meramalkan data. Saya akan menjelaskan cara penelitian pada perusahaan PDDN. Rasanya kita tekan ke bawah, kemudian kita mencari resisten berikut. Tarikan dibagi 12. Ya, 0,02 jadi 0,0207. Kemudian kita cari return dikurang expense. Kemudian kita cari return dikurang expense. Nomor 2, itu pun sama ya. Dan kita bisa mengetahui kalau takaran punya itu ada 0,248. Dari bentukannya 0,243 dan geometrinya 0,243. Untuk bangunannya 0,278.
0,1863 dalam bentuk atau 3%. Risiko aplikasi nggak ada risiko. Kurang itu akan dua, yaitu saham bulanan. Delapan 27. Berarti dari 0,283. Jadi itu saham tahunan. Itu risiko saham bulanan. Risiko tahunan itu sama dari 0,8%. Risiko geometrik. Cara itu sama seperti apa yang risiko dikasihkan. Kita tinggal masukkan aja datanya. Koma 983. Itu kan saham. Jadi kita akan lihat geometri. Itu adalah 27,8%. Dan
Portofolio. Portofolio merupakan kumpulan sekuritas yang dikelola oleh investor untuk memberikan return yang maksimal. Yang pertama, portofolio dibentuk melalui diverifikasi untuk menghindari risiko. Yang kedua, portofolio yang terdiversifikasi akan memberikan risiko yang lebih rendah. Yang ketiga, jumlah saham minimal 8-20 saham. Yang keempat, diverifikasi dapat dibuat secara random atau lewat model tertentu. Rumus untuk menghitung variance portofolio ada di sini, tertera di sini. Lalu Markowitz mengajarkan risiko portofolio tidak dihitung dari penjumlahan semua risiko aset yang ada dalam portofolio, tetapi dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio atau covariance. Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu. Dan setelah itu, tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko portofolio. Asumsi teori portofolio Markowitz. Ada tiga. Yang pertama, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Kedua, periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Dan yang ketiga, tidak ada biaya transaksi. Portofolio efisien. Portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya. Portofolio yang menawarkan risiko rendah dengan tingkat return tertentu. Dan mengenai perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi, dapat diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Dengan contoh, misalnya jika ada investasi A dengan return 15% dan risiko 7%, kemudian ada investasi B dengan return sebesar 15% namun risiko 5%, maka investor yang akan memilih risk averse dengan cenderung memilih investasi B karena risiko lebih kecil yaitu 5%. Di sini terdapat 3 saham yang kita pilih, yaitu saham BBNI, Astra International, dan BBTN dalam periode 1 tahun dari Desember 2019 sampai dengan Desember 2020. Kita akan mencari return BBNI, Astra International, dan BBTN, yaitu dengan cara sama dengan 7.200 dibagi dengan B2-nya 7.850 dikurang dengan 1. Hasilnya min 0,083 untuk saham BBNI. Lalu kita blok ke samping untuk Astra International dan BBTN, yaitu hasilnya min 0,083 sama dengan min 0,118. Lalu di BBNI kita blok dari atas sampai bawah. Oke, untuk Astra In kita sampai atas sampai bawah blok. Lalu untuk BBTN dari atas sampai bawah kita blok. Lalu kita akan mencari IR-nya, yaitu sama dengan average, lalu di blok di return BBNI dari atas sampai bawah. Kita enter, kita persenkan, hasilnya adalah 0,12%. Lalu kita sampingkan untuk return Astra In, hasilnya adalah min 0,057%, untuk Astra International. Untuk BBTN sendiri 2,068%. Lalu di sini kita akan mencari VAR-nya, yaitu sama dengan VAR titik P. Lalu kita blok dari atas sampai bawah lagi di return BBNI. Hasilnya adalah 0,031. Kita blok ke samping untuk Astra International dan BBTN-nya, yaitu terdapat 0,021 dan return BBTN dalam VAR-nya itu 0,073. Lalu di sini ada STDV, yaitu sama dengan SQRT dikali dengan VAR yang di return BBNI-nya, yaitu 0,031. Kita enter, hasilnya adalah 17,52%.
kita sampingkan. Oke, di sini terdapat SDDP-nya itu dalam return BBNI dengan hasil 17,52%, lalu dengan return Astra internasionalnya 14,57% dan return BBTN-nya 27,07%. Covariance. Oke. Yang pertama kita klik data, lalu data analisis, kita pilih covariance. Lalu ininya kita blok sampai BBNI, Astra Internasional, dan BBTN-nya itu ke blok, lalu oke. Label inverse law-nya di checklist, output range-nya, matriks covariance dan variance-nya, lalu klik oke. Akan muncul seperti ini. Lalu setelah ini kita copy, lalu paste spesial, formulas and number format, lalu transpose, klik OK. Akan muncul seperti ini. Oke, kita copy kembali, lalu kita paste kembali, value and number formats, lalu skip breaks. Oke, bisa dilihat di sini untuk matriks varian dan covariance-nya itu 0,031 di BBNI. Lalu untuk Astra internasionalnya 0,021, untuk BBTN-nya 0,073. Dan kita ketemu covariance-nya itu di BBTN 0,042. Ini saya akan melanjutkan untuk proporsi saham BBNI, proporsi saham Astra Internasional, proporsi saham BBTN, kemudian mencari return, variance, kemudian standar deviasi, dan diakhiri dengan kurva efisien frontier. Kita akan memulai menghitung return. Di sini terdapat proporsi saham BBNI sebesar 3,74%, proporsi dari saham Astra Internasional sebesar 17,32%, kemudian proporsi saham BBTN sebesar 78,94%, dengan total proporsi sebesar 100%. Kita akan mencari nilai return dari ketiga saham tersebut. Angka pertama yaitu sama dengan buka kurung proporsi saham BBNI dikalikan dengan return saham BBNI, kita kunci dengan F4, kemudian tutup kurung ditambah proporsi saham Astra Internasional dikalikan dengan return saham Astra Internasional, kunci kembali, tutup kurung ditambah proporsi buka kurung proporsi saham BBTN dikalikan dengan return saham BBTN. Kunci, tutup kurung, enter. Maka hasil return yang didapat sebesar 1,62%. Kemudian kita akan mencari variance sama dengan buka kurung proporsi saham BBNI dipangkatkan 2 dikali nilai variance dari saham BBNI, kita kunci dengan F4, kemudian tutup kurung, ditambah buka kurung saham proporsi Astra Internasional, pangkatkan 2, dikali variance dari saham Astra Internasional yaitu 0,021, dikunci, tutup kurung, kemudian tambah lagi proporsi saham BBTN, angkatkan 2, dikali variance dari saham BBTN sebesar 0,073, kita kunci, tutup kurung, ditambah 2, dikali proporsi saham BBNI, kunci,
dikali proporsi saham Astra Internasional kunci dikali proporsi saham BBTN kunci kemudian dikali covariance kunci tutup kurung enter. Maka hasil covariance didapat sebesar 0,047. Angka terakhir kita mencari standar deviasi dengan mengakarkan hasil dari varians. SQRT buka kurung kolom varians. Dari percobaan pertama dengan proporsi 3,74 untuk saham BBNI, 17,32% untuk saham Astra, 78,94% untuk saham BBTN, maka diperoleh return sebesar 1,62 atau keuntungan yang akan atau perkiraan keuntungan yang akan diperoleh sebesar 1,62% dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung sebesar 21,62%. Kemudian kita sorot ke bawah. Untuk variance juga standar deviasi. Selanjutnya, kita akan membuat kurva efisien frontier. Select data, add, kita namakan kurva ini efisien frontier. Nilai X kita mengambil dari standar deviasi. Kemudian nilai Y dari nilai return. Oke. Maka kurva didapat menyerupai bentuk C, di mana titik-titik yang dianggap aman, yaitu pada bagian ini. Dimulai pada nilai risiko sebesar 13,57, kemudian ada nilai risiko sebesar 11,90, sampai pada titik risiko pada 14,30. Saya jelaskan yaitu tentang merangkap pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio akan terkait dengan dua isu utama, yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang telah dijadikan benchmark. Dan yang kedua, mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat resiko yang harus ditanggung. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang risk adjusted performance. Kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat risiko portofolio tersebut. Ada beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor risiko, di antaranya yaitu indeks Sharpe, indeks Trainer, dan indeks Jensen. Yang pertama ada indeks Sharpe. Indeks Sharpe juga sering disebut dengan reward to valuability ratio. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungan pada konsep garis pasar modal atau capital market line sebagai patok juga, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar depresiasi. Risiko yang kedua yaitu indeks Trainer. Indeks Trainer sering disebut dengan reward to volatility ratio, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis atau beta.
ketiga ada indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Sekarang saya akan menjelaskan cara mencari indeks SAP, indeks planner, dan indeks Jensen pada data saham BBNI periode tahun 2020. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan mencari return IHSG-nya dengan rumus sama dengan harga saham tahun 2020 dibagi harga saham tahun 2019 lalu dikurangi 1. Di sini hasilnya minus 0,057. Sekarang kita klik dan salin ke bawah. Setelah return IHSG ditemukan, sekarang kita mencari return BBNI-nya dengan rumus sama dengan harga saham BBNI tahun 2020 dibagi dengan harga saham tahun 2019 dikurangi 1. Di sini hasilnya terlihat minus 0,083. Kita klik dan salin ke bawah. Setelah return IHSG dan return BBNI ditemukan, sekarang kita akan mencari dan menentukan hasil return menggunakan rumus geometri. Rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah dengan return yang sudah ada, klik enter, lalu ini hasilnya terlihat untuk return IHSG geometri hasilnya 0,943. Kita klik dan salin ke bawah. Sekarang kita mencari return BBNI dengan rumus geometri. Rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah return BBNI. Kita klik enter, di sini hasilnya terlihat 0,917. Kita klik dan salin ke bawah. Kenapa kita menggunakan rumus geometri pada pencarian data saham ini? Karena hasil dari rumus geometri itu lebih mutlak dan lebih akurat. Dan return BBNI-nya. Rumusnya yaitu sama dengan geomin, lalu kita pilih kolom return geometri IHSG-nya, lalu kita kurangi 1. Di sini hasilnya terlihat minus 0,43%. Dan untuk return BBNI-nya sama dengan geomin, kita pilih kolom return BBNI-nya, lalu kita kurangi 1. Hasilnya di sini terlihat minus 1,98%. ,07. Annual BBNI dengan rumus sama dengan hasil standar deviasi bulanan dikali 12 pangkat 0,5, hasilnya yaitu 63,39%. Dan untuk sekarang kita menentukan standar deviasi bulanan IHSG-nya dengan rumus yang sama yaitu sama dengan ST diva. Kita pilih return IHSG-nya, lalu klik enter.
Di sini hasilnya terlihat 7,65%. Sekarang kita mencari annual risk dari IHSG dengan rumus sama dengan standar deviasi bulanan IHSG dikali 12 pangkat 0,5. Di sini hasilnya terlihat annual risk dari IHSG pada tahun 2020 sebesar 26,49%. Dengan rumus sama dengan tax free ditambah beta BBNI dikalikan dalam kurung return IHSG dikurangi dengan tax free. Hasilnya minus 8,36. Untuk alpha BBNI dengan rumus sama dengan return BBNI dikurangi dengan return SML BBNI-nya. Di sini hasilnya terlihat 6,38%. Untuk return CML BBNI-nya dengan rumus sama dengan tax free ditambah dalam kurung return IHSG dikurangi dengan tax free tutup kurung dikalikan dengan standar deviasi bulanan BBNI dibagi dengan standar deviasi bulanan IHSG. Di sini hasilnya yaitu minus 10,7% atau minus 10,70%. Untuk alpha CML-nya yaitu sama dengan return BBNI dikurangi dengan return CML BBNI-nya. Hasilnya yaitu 8,73% atau bisa juga 8,7%. Data saham kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang data saham BBTN periode tahun 2020. Langkah awal yang akan kita lakukan yaitu dengan mencari return BBTN-nya dengan rumus sama dengan harga saham BBTN tahun 2020 dibagi dengan harga saham tahun 2019 lalu dikurangi 1. Untuk hasilnya di sini terlihat minus 0,118. Lalu kita klik dan salin ke bawah. Selanjutnya kita mencari return IHSG dengan rumus yang sama yaitu sama dengan harga saham IHSG pada tahun 2020 dibagi dengan harga saham tahun 2019 lalu dikurangi 1. Untuk hasilnya di sini terlihat minus 0,057. Lalu kita klik dan salin ke bawah. Selanjutnya kita mencari dan menentukan return BBTN dan return IHSG dengan rumus aritmatika. Dengan rumus sama dengan 1 ditambah return yang sudah ada. Di sini hasilnya terlihat 0,882. Lalu kita klik dan salin ke bawah lagi. Selanjutnya kita cari return IHSG-nya dengan rumus sama dengan 1 ditambah dengan return IHSG yang sudah ada, lalu klik enter. Di sini hasilnya terlihat 0,943. Selanjutnya kita mencari return BBTN, return IHSG, risk free, beta BBTN, standar deviasi bulanan BBTN, annual risk, standar deviasi bulanan IHSG dan annual risk IHSG. Langkah pertama yaitu kita mencari return BBTN-nya dengan rumus sama dengan geomin. Lalu kita pilih kolom 1 plus return BBTN-nya. Lalu dikurangi 1. Di sini hasilnya terlihat minus 1,70%. Untuk angka keduanya kita di return IHSG dengan rumus yang sama yaitu sama dengan geomin. Kita pilih kolom 1 plus return IHSG-nya, lalu kita kurangi 1. Di sini hasilnya terlihat minus 0,43%. Untuk selanjutnya kita mencari risk free dengan rumus sama dengan average. Kita pilih kolom yield sun.
lalu kita bagi 100. Di sini hasilnya terlihat 6,9%. Selanjutnya yaitu kita mencari betanya dengan rumus sama dengan slope. Kita pilih return BBTN dan return IHSG-nya. Setelah itu kita klik enter. Di sini hasilnya terlihat 2,66 untuk beta BBTN-nya. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari standar deviasi bulanan BBTN dengan rumus sama dengan SPDV. Lalu kita pilih return BBTN-nya. Lalu kita klik enter. Di sini hasilnya terlihat 28,27%. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari annual risk-nya dengan rumus sama dengan standar deviasi bulanan BBTN dikalikan 12 pangkat 0,5. Di sini hasilnya terlihat 97,93%. Untuk selanjutnya kita mencari standar deviasi bulanan IHSG dengan rumus sama dengan SPDV. Lalu kita pilih kolom return IHSG-nya. Lalu kita klik enter. Di sini hasilnya terlihat 7,65%. Untuk langkah selanjutnya kita mencari annual risk IHSG dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan standar deviasi bulanan IHSG dikalikan 12 pangkat 0,5. Hasilnya yaitu 26,49%. Untuk langkah selanjutnya, sekarang kita mencari indeks SAP, indeks Trenor, dan indeks Jensen pada saham BBTN periode tahun 2020. Untuk langkah pertama yaitu dengan rumus sama dengan dalam kurung return BBTN dikurangi dengan risk free, tutup kurung, lalu dibagi dengan annual risk BBTN-nya. Di sini hasilnya terlihat minus 0,09. Untuk Trenor BBTN dengan rumus sama dengan return BBTN dikurangi dengan risk free, lalu kita bagi dengan beta BBTN-nya. Di sini hasilnya terlihat minus 0,03. Untuk return SML BBTN, kita menggunakan rumus sama dengan risk free ditambah beta BBTN, lalu dikalikan dalam kurung return IHSG dikurangi risk free-nya. Di sini hasilnya terlihat minus 12,67%. Untuk alpha BBTN, kita menggunakan rumus sama dengan return BBTN dikurangi dengan return SML BBTN-nya. Di sini hasilnya terlihat 10,97%. Untuk return CML BBTN-nya, kita menggunakan rumus sama dengan risk free ditambah dalam kurung return IHSG dikurangi dengan risk free, lalu dikalikan dengan standar deviasi bulanan BBTN dibagi dengan standar deviasi bulanan IHSG-nya. Di sini hasilnya terlihat minus 20,33%. Untuk alpha CML-nya kita menggunakan rumus sama dengan return BBTN dikurangi dengan return CML BBTN-nya. Di sini hasilnya terlihat 18,63%. Data untuk saham Astra Internasional periode tahun 2020. Di sini kita akan mencoba mencari return IHSG-nya dengan rumusnya sama dengan IHSG Januari dibagi dengan IHSG Desember lalu dikurangkan 1. Di sini kita mendapat hasil minus 0,057
lalu kita sorot ke bawah dan sudah terisi semua kolomnya. Lalu kalau yang untuk return Astra sama, kita menggunakan rumusnya sama dengan, tapi kita ngambilnya dari Januari saham Astra dibagi Desember saham Astra dikurang 1. Di sini terlihat untuk hasilnya di minus 0,083, lalu kalian bisa sorot ke bawah dan sudah terisi semua kolomnya. Lalu di sini kita akan mencari 1 plus RIHSG-nya. Di sini menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah return IHSG dari Januari yang sudah kita dapat tadi, lalu kita enter. Di sini kita dapat 0,943 dan jangan lupa disorot untuk ke bawah dan semuanya sudah terisi. Lalu untuk di sebelahnya kita akan mencari 1 plus R Astranya ya, itu sama seperti yang di sampingnya, sama dengan 1 ditambah Januari return Astra yang sudah kita dapat, lalu di enter. Di sini kita hasilnya mendapatkan 0,917, lalu jangan lupa disorot ke bawah. Lalu kita akan mencari untuk indeks yang kita butuhkan, yaitu di sini ada return IHSG dengan rumus sama dengan, lalu diketik geomean, dibuka kurung, dia kita pakai yang 1 plus RIHSG-nya. Kita sorot sampai bawah, lalu jangan lupa ditutup kurung, lalu kurang 1. Di sini kita mendapat return IHSG untuk tahun 2020 di minus 0,43%. Lalu kita masuk ke return Astra internasionalnya, sama seperti return IHSG, bedanya dia menggunakan kolom yang 1 plus R Astra internasional. Berarti rumusnya sama dengan geomean, di dalam kurung, dibuka kurung, yang 1 plus R Astra internasional kita sorot sampai bawah, lalu jangan lupa kita tutup kurung, lalu dikurangkan 1. Di sini kita mendapat return untuk Astra internasionalnya di minus 1,15%. Di sini kita akan mencari risk free-nya. Risk free-nya itu dengan menggunakan rumus sama dengan average, dibuka kurung, kita mengambil yang kolom yield sun. Nah, yield sun ini kita sorot sampai bawah, lalu jangan lupa ditutup kurung, dibagi 100. Lalu di sini kita mendapat risk free-nya dinilai 6,95%. Untuk di beta Astra internasional sendiri, dia menggunakan rumus sama dengan slope, SLOPE. Slope di dalam kurung return Astra yang sudah kita dapat di sini, kita sorot sampai bawah. Lalu jangan lupa kita tutup kurung. Mohon maaf, ini habis return Astra, kita bagi ya. Dibagi itu titik dan koma, lalu sambil sama yang return IHSG-nya. Lalu jangan lupa ditutup kurung, yaitu oke. Di sini kita mendapat poin untuk beta Astranya di 150,47%. Kalau untuk STDDF bulanan untuk Astranya, di sini kita memakai rumus sama dengan STDEVA. STDEVA dalam kurung di return Astra. Sudah kita dapat, lalu jangan lupa ditutup kurung. Kita oke. Di sini kita akan mendapat 15,22%. Lalu sebelahnya lagi kita akan mencari risk untuk Astra internasional. Di sini menggunakan rumus sama dengan yang tadi STDF bulanan Astra dikali 12. Terus ini pangkat 0,5. Lalu kita enter. Di sini mendapatkan untuk annual risk Astra internasional di 52,72%. Lalu kita akan mencari nih STDDF bulanan IHSG. Sebelumnya kan kita sudah mencari untuk yang Astra ya. Lalu kita mencari untuk yang IHSG-nya. Itu menggunakan yang sama, rumusnya disama dengan STDEVA. Dibuka kurung, lalu kita mencari yang kolom return IHSG, kita jadikan 1 ke bawah. Lalu jangan lupa kita tutup kurung. Kita enter, lalu kita mendapatkan hasil di 7,65%. Untuk di annual risk IHSG-nya itu sama dengan rumus di annual risk Astra internasional, yaitu menggunakan rumus sama dengan STDF bulanan dari IHSG dikali 12 bulan dipangkatkan 0,5. Nah, itu hasilnya adalah 26,49%. Lalu kita akan mencari untuk indeks Sharpe untuk di Astranya. Indeks Sharpe untuk di Astranya itu menggunakan rumus sama dengan
Dibuka kurung, dari return Astra yang tadi sudah kita dapat, di minus 1,15%, dikurang dengan risk free yang kita dapat 6,95%, lalu jangan lupa kita tutup kurung terlebih dahulu, lalu dibagi dengan annual risk Astra. Yang annual risk Astra berarti yang 52,72% ya guys. Lalu sudah seperti ini kita enter. Untuk di Sharpe Astra Internasional kita mendapatkan minus 0,15. Untuk di indeks trainernya, itu menggunakan rumus sama dengan dibuka kurung, kita ambil tadi return Astra, lalu dikurang dengan risk free yang kita dapat 6,95%, jangan lupa kita tutup kurung terlebih dahulu, dibaginya oleh beta Astranya. Beta Astra yang tadi kita dapat ada di 150,47%. Kita enter di sini untuk trainer indeksnya itu di sampai minus 0,05%. Untuk return Astra sendiri, return SML Astra itu kita membutuhkan rumus di sama dengan risk free yang tadi kita dapat 6,95 ditambah dengan beta Astra yang tadi kita dapat 150,47. Lalu jangan lupa kita kalikan, lalu ini dibuka kurung ya guys. Dibuka kurungnya itu return IHSG. Kita search sampai bawah. Lalu dikurangin untuk risk free. Oh, mohon maaf, ini bukan return IHSG yang ini ya. Jadi kita hapus return IHSG yang kita pakai yang ini, yang sudah kita dapat. Di minus 0,43%. Lalu dikurangin dari risk free kita, tadi risk free kita ada di 6,95%. Lalu jangan lupa ditutup kurung, lalu kita enter. Untuk hasil dari return SML Astra Internasional di minus 0,04%. Untuk Alpha Astra Internasionalnya sendiri, kita menggunakan rumusnya sama dengan return Astra yang kita sudah dapat, yaitu minus 1,15%. Lalu kita kurangin dengan return SML Astra yang tadi sudah kita dapat di minus 0,04. Kita enter. Untuk Alpha Astra Internasionalnya sendiri kita mendapatkan di 0,03%. Untuk di return CML Astranya sendiri, ini kita menggunakan rumus di sama dengan risk free yang tadi kita dapat 6,95 ditambah, jangan lupa dibuka kurung, return IHSG minus 0,43%, dikurangi dengan risk free yang tadi kita dapat 6,95%, lalu kita tutup kurung. Lalu kita kalikan dengan STDD bulanan Astra dibagi dengan STDD bulanan IHSG-nya. Lalu untuk return CML Astra Internasional kita mendapatkan di minus 0,08%. Untuk rumus yang terakhir untuk Alpha CML ya, kita akan menggunakan rumus di sama dengan return Astra yang sudah tadi kita dapat di minus 1,15%, lalu kita kurangin di return CML Astra yang sebelumnya kita sudah dapat di minus 0,08%. Lalu untuk hasilnya ada di 0,07%. Sekian untuk data Astra periode tahun 2020 yang sudah kita dapat. Dan di sini untuk semuanya bisa kita pakai untuk di saham manapun yang terpenting ada di kolom IHSG, Astra, dan yield sum-nya dari soalnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.